Ini adalah latihan untuk praktek tipe data sets pada Python. Ya, di sini ada table of contents-nya, bagaimana kita membuat set, operasi pada set, dan juga operator logika. Dan juga di bagian akhir ada quiz, jadi Anda bisa mencoba menjawab pertanyaan quiz tersebut. Nah, seperti yang telah kita bahas pada bagian konsep, di mana untuk membuat set, ya misalkan ini, kita memiliki variabel set1 sama dengan, lalu di awal ada kurung kurawal, dan di akhir pun ada kurung kurawal. Di mana setiap anggota di dalam sets ini dipisahkan oleh tanda koma. Ya, contoh ini bola, basket, raket, gawang, wasit, penonton, dan juga lapangan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa pada set adalah unik elemennya. Di sini kita lihat ada dua bola nih. Ya, coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Dan ternyata hasilnya adalah hanya ada satu bola. Ya, karena ini duplikasi. Sehingga pada set hasilnya, pada variabel set1 ini, bola yang satu lagi akan dihilangkan. Seperti itu ya. Lalu contoh kedua, kita pun dapat membuat set dari list. Ya, contoh kita punya info underscore list sama dengan Michael Jordan, Chicago, dan lain-lain. Ya, di sini dipisahkan oleh tanda koma dari elemen listnya di dalam info list tersebut. Lalu ada di dalam kurung siku. Nah, lalu di sini kita mengubahnya info list sekarang menjadi set ya. Jadi Anda bisa menggunakan set lalu dalam kurung info list, yaitu list yang sudah Anda dibuat sebelumnya. Lalu kita jalankan. Nah, sehingga sekarang sudah menjadi kurung kurawal. Ya, seperti itu. Lalu di sini konversi dari list ke set. Ya, ini yang lain ya. Tadi Anda membuat variabel terlebih dahulu atau bisa juga Anda menggunakan set dalam kurung berupa list di sini, lalu Anda jalankan. Sebetulnya sama saja. Nah, ini hanya sebagai preferensi saja. Jalankan, nah ini ada hasilnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai operasi pada set. Ya. Pertama, kita membuat dulu set, yaitu huruf A. Ya, ini variabel A sama dengan Arsenal, Real Madrid, dan Bayern Munich. Ya, kita jalankan. Ya, hasilnya sama. Nah, di sini Anda ingin menambahkan elemen baru di dalam set, di mana elemen tersebut belum ada pada elemen sebelumnya. Ya, misalkan string namanya Barcelona. Kita tambahkan sehingga ada Barcelona muncul di sini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada set, ketika kita menambahkan elemen yang baru, urutannya random. Ya, jadi tidak harus dia di paling depan, paling belakang, atau di tengah-tengah. Nah, jadi ini posisinya ada di mana saja. Nah, lalu misalkan mencoba menambahkan elemen yang sama, Barcelona. Kita coba ya. Seharusnya ini nggak bisa, karena memang sifat set itu adalah unik. Kita jalankan di sini, sehingga Barcelonanya hanya ada satu. Kita tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ini tidak akan bertambah. Berbeda jika misalkan tipe datanya berupa list. Ya, jadi Anda nambahkan Barcelona, 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 nanti dia akan terus bertambah. Contoh selanjutnya adalah untuk menghapus elemen yang ada di dalam set. Ya, di sini a.remove. Remove ini adalah function bawaan yang ada pada tipe data berupa set. Lalu kita cek di sini sehingga Barcelona yang tadinya ada di atas sekarang sudah tidak ada. Selanjutnya adalah untuk memverifikasi apakah suatu elemen ada di dalam suatu set. Contohnya ini, string berupa Arsenal, lalu dicek apakah keberadaannya ada di dalam set A ya dengan kata-kata in di sini. Kita jalankan di situ, hasilnya adalah true karena di situ ada Arsenal. Coba menggunakan Barcelona ya, di mana sebelumnya sudah kita remove. Jalankan, maka hasilnya adalah false. Selanjutnya kita akan bereksperimen dengan operasi logika pada tipe datasets.
Misalkan contoh di sini, di situ kita memiliki klub underscore set 1 dan juga klub underscore set 2. Di mana ini adalah elemen yang ada di dalam set pertama, ini adalah elemen yang ada di set kedua. Kita jalankan di sini, lalu kita coba print, nah ini hasilnya. Nah, di sini kita ingin mencoba melihat perpotongan di antara kedua klub set 1 ini dan juga klub set 2. Ya, di sini perpotongannya apa nih? Nah, di sini kita lihat ada Arsenal dan ada City. Karena Arsenal dan City pun berada di dari masing-masing set ini. Ya, kita coba jalankan di sini intersection. Ya, jadi kita membuat suatu variabel baru yaitu intersection, di mana intersection tersebut adalah klub set 1 dan klub set 2. Ya, sehingga irisannya ada di Arsenal dan City. Selanjutnya, kita ingin melihat difference. Ya, dari klub set 1 apa yang berbeda ya terhadap klub set 2. Ya, dari sudut pandang klub set 1. Kita jalankan. Hasilnya adalah Juventus. Ya, seperti apa yang pada bagian konsep kita bahas sebelumnya ya. Lalu di sini ada klub set 2 difference klub set 1. Sekarang dari sudut pandang klub set 2. Kita jalankan dan hasilnya adalah Lazio. Selain itu, tadi kita ingin melihat intersection ya dengan menggunakan tanda dan ini ya. Itu pun bisa diganti dengan function, internal function di dalam suatu set namanya intersection. Ya, jadi Anda bisa menulis saja ya dari set apa, klub set 1, lalu dot intersection klub set 2. Kita lihat hasilnya sama ya, Arsenal dan City. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menggabungkan antara klub set 1 dan juga klub set 2? Ya, itu dengan function atau metode namanya adalah union. Kita jalankan sehingga union di antara kedua set tersebut adalah Arsenal, City, Juventus, dan Lazio. Seperti kita tahu bahwa di klub set 1 tadi seharusnya ada 3 ya, ada Arsenal, City, dan juga apa tadi? Juga Juventus ya. Di klub set 2 ada Lazio, Arsenal, dan City. Karena nggak ada duplikasi, merupakan sifat dari set sehingga masing-masing ada 1. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita ingin mengecek superset dan juga subset. Nah, di sini kita membuat yang baru ya, klub set 1 dan klub set 3, di mana di sini ada Arsenal, City, dan Juventus, sedangkan di klub set 3 ada Arsenal dan City saja. Jalankan di situ. Ya, ini jalankan dulu variabelnya. Di sini akan mengecek is subset, nanti hasilnya berupa true atau false. Coba kita jalankan di sini. Klub set 3 merupakan subset dari klub set 1. Kita lihat di sini. Oke. Kita lihat klub set 3 Arsenal City ya. Arsenal City pun merupakan bagian dari klub set 1. Ya, karena dia ada Arsenal dan City juga. Lalu sekarang kita balikan. Apakah klub set 1 bagian dari klub set 3? Jawabannya adalah false. Karena kenapa? Karena klub set 1 dia lebih luas. Ada elemennya lebih banyak. Ada tambahan Juventus. Ya, sedangkan di klub set 3 nggak ada Juventus. Berarti kita yang ngecek, berarti itu bukan bagian dari subsetnya. Sekarang kebalikannya, superset. Kita cek, jalankan. Klub set 3 adalah supersetnya dari klub set 1. Nah, ini adalah false. Ya, kita tahu bahwa klub set 3 adalah subsetnya, bukan supersetnya. Lalu yang kedua adalah true. Ya, di mana klub set 1 is superset klub 3. Ya, jadi ini adalah supersetnya. Ya, kalau misalkan kita lihat superset dia himpunan besarnya ya, himpunan kecilnya adalah subset. Sederhananya seperti ini. Misalkan kita memiliki superset berupa Indonesia. Nah, Indonesia memiliki subset. Subsetnya apa aja? Ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Jawa, Sulawesi, dan lain-lain.
Ya, jadi adalah pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari Indonesia. Bukan kebalikannya, misalkan Indonesia merupakan bagian dari Jawa. Nah, bukan seperti itu. Ya, jadi untuk mempermudah konsep mengenai superset dan subset bisa menggunakan kata-kata yang umum ya atau definisi yang umum yang mungkin kita sudah familiar dengannya. Kira-kira seperti itu untuk dasar-dasar mengenai set.